Makanya banyak orang-orang pintar ya di Eropa, Amerika, dia masuk Islam setelah dia berdebat. Karena ketika dia berdebat dengan seorang, katakanlah seorang muslim yang terpelajar, niatnya memang cari kebenaran. Mereka memang ingin tahu kebenaran itu. Dia cari di mana-mana, baca kitab ini segala macam, tapi masih belum mendapat. Maka ketika dia tetap menjaga niatnya untuk mencari kebenaran, Allah sampaikan dia kepada hidayah Islam. Jadi berdebat itu boleh dengan niat ihqaqul haq, al-wusul ilal haq, untuk sampai pada kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian atau bacaan kita yang sering saya sampaikan bahwa ini sesungguhnya bukanlah kajian tafsir ya, dalam arti yang difahami oleh para ulama. Karena kajian tafsir itu jauh lebih dalam ya, dari majelis kita. Karena itu saya sering menyampaikan bahwa ini adalah muqaddimah ya, yaitu suatu pengantar untuk mengantar bapak-bapak dan saudara-saudara agar lebih akrab dengan Al-Quran. Mengantar kita semua ya, masuk ke dalam bahtera samudra ya, masuk ke dalam samudra ilmu dan hikmah-hikmah Al-Quran. Alhamdulillah, tadi kita sudah simak bacaan dari Ustadz kita, Ustadz Mas'ud ya, yang indah dan kita ikuti. Semoga lidah kita yang bergerak membaca ayat-ayat Al-Quran ini menjadi pelindung untuk kita semua kelak di akhirat ya. Jadi lidah yang selalu basah dengan zikir, dan tidak ada zikir yang lebih mulia daripada Al-Quran, itu insya Allah akan melindungi ya, akan menjaga tidak hanya lidah itu tapi juga manusia di mana ada lidah itu ya, yaitu kita secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul, katakanlah wahai Muhammad ya, atuhajjunana fillah, apakah kalian ya, wahai ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka yang sangat suka berdebat ya. Qul atuhajjunana fillah, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi ahlul kitab hendak berdebat dengan kami fillah, tentang Allah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna wa rabbukum, dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian juga ya. Artinya apa? Tuhan kita itu satu ya. Walana a'maluna, dan bagi kami a'maluna, yaitu amal-amal kami, pekerjaan-pekerjaan kami, artinya baik buruknya itu kami akan pertanggungjawabkan. Walakum a'malukum, dan bagi kalian juga amal-amal kalian ya. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanyalah kepadanya tulus ya, ikhlas mengabdikan diri. Bapak-bapak saudara, ini ayat yang di dalamnya banyak pelajaran untuk kita ya. Ayat ini diawali dengan qul, dan kita sudah bahas ya tentang qul itu apa sih.
Qul itu pertama yang kita sudah bicarakan merupakan iqaz lil himam, membuat kita supaya memperhatikan ya. Qul itu adalah pertama ya, dia meminta kita memperhatikan. Kenapa memperhatikan? Karena yang al-maqul, yaitu yang dikatakan setelah qul itu sesuatu yang penting. Jadi isi dari apa yang akan diutarakan itu penting ya. Al-maqul itu artinya yang diucapkan, itu setelah qul ya, isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama juga kita sudah bahas bahwa qul itu adalah penegasan ya. Tugas Rasul itu bukan menambah atau mengurangi, tapi tugasnya adalah menyampaikan. Jadi walaupun isi daripada qul itu bisa disampaikan dengan tanpa qul, nah, kan qul itu kepada Muhammad. Misalnya gini, atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum, nah, sampai maknanya. Atau kalau dalam suratul Ikhlas, Allahu ahad, huwallahu ahad, sampai atau tidak maknanya? Sampai. Dia ya, Allah esa, tunggal, tidak dua, tidak berbilang, tidak ada yang setara dengannya. Itu maknanya sampai. Tapi kenapa harus ada qul? Tanpa qul pun esensinya itu tidak berkurang. Nah, ini gambaran bahwa qul itu adalah bagian dari yang diperintahkan untuk disampaikan ya. Maka Rasulullah SAW tidak mengurangi sedikit pun dari wahyu yang disampaikan oleh Allah. Karena memang tugas Nabi itu bukan memfilter, tugas Nabi itu bukan mengurangi, apalagi nambah. Tugas Nabi itu apa? In alaika illal balag. Tugas Nabi itu adalah menyampaikan. Namanya Rasul ya, utusan ya, muballigh, menyampaikan dari Allah. Nah, jadi sebenarnya kata qul di dalam Al-Quran yang banyak itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu otentik, tidak ditambahi, tidak ditambahkan, tidak dikurangi ya. Dia disampaikan apa adanya oleh sang penyampai, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Atuhajjunana fillah, apakah kalian hendak berdebat dengan kami ya, tentang Allah? Apakah kalian hendak berdebat? Ada beberapa kata di dalam Al-Quran ya, yang berarti berdebat, perdebatan ya. Apa? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Nah, itu kan ada juga. Tidakkah engkau melihat orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhan? Ya, itu Namrud itu. Jadi kata para ulama, ayat-ayat yang menceritakan tentang perdebatan di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa berdebat itu boleh. Itu satu prinsip ya. Berdebat dalam arti berdebat dalam arti menyampaikan hujah masing-masing ya. Bahasa Arab hajjah, berhujah. Apa itu hujah? Hujah itu suatu dalil yang kuat ya. Maka berdebat dalam arti bertukar pikiran, berargumentasi itu boleh. Ini asas dari ilmu juga ya. Jadi yang namanya perdebatan itu boleh dengan syarat. Nah, pertama syaratnya itu adalah ihqaqul haq atau al-wusul ilal haq, mencapai kebenaran. Bukan al-ghalabah alal adu, bukan mau mengalahkan orang. Apalagi kemudian ada niat untuk merendahkan, meremehkan atau menghina orang, memojokkan orang, itu nggak boleh. Jadi dari niat itu sudah diatur ya, bahwa niat kalau Anda berdebat silahkan, tapi pertama niatnya adalah ihqaqul haq, mencari kebenaran. Entah nanti ujungnya kebenaran ada pada Anda, ya syukur. Entah ternyata kebenaran ada pada lawan debat Anda, syukur juga. Karena kan kebenaran itulah yang kita cari. Kebenaran itulah yang berharga, bukan omongan kita. Jadi niatnya mencari kebenaran. Kalau kita niatnya mencari kebenaran, Allah mudahkan sampai kepada kebenaran itu.
Makanya banyak orang-orang pintar ya di Eropa, Amerika, dia masuk Islam setelah dia berdebat. Karena ketika dia berdebat dengan seorang, katakanlah seorang muslim yang terpelajar, niatnya memang cari kebenaran. Mereka memang ingin tahu kebenaran itu. Dia cari di mana-mana, baca kitab ini segala macam, tapi masih belum mendapat. Maka ketika dia tetap menjaga niatnya untuk mencari kebenaran, Allah sampaikan dia kepada hidayah Islam. Jadi berdebat itu boleh dengan niat ihqaqul haq, al-wusul ilal haq, untuk sampai pada kebenaran. Yang kedua, berdebat itu boleh dengan adab-adabnya. Adab-adabnya itu apa? Kalau bahasa gampang-gampang kita adalah dengan kepantasan dan kepatutan. Jadi kalau kita berhujah, berhujahlah tapi jangan menghina. Kalau mau berdalil, berdalillah tapi jangan mencela. Makanya di dalam ilmu-ilmu Islam itu namanya ilmu adabil bahthi wal munazarah. Ilmu tentang berdebat itu ada dalam Islam. Kalau orang ngomong jangan dipotong, itu adab juga. Ya. Bukan seperti ya mohon maaf, kalau kita lihat di TV apa, belum selesai orang ngomong udah potong. Ya. Orang ngomong misalnya apa namanya, nadanya levelnya 5, dia naik ke 7. Ya. Jadi main gagah-gagahan, bukan itu. Sulit kebenaran itu akan muncul. Bahkan ketika pun kebenaran itu ada, ya, kebenaran itu ada di antara salah satu, tapi ketika mereka sudah mau saling menjatuhkan lawan, kebenaran itu pergi. Dia pergi, hilang dia, yang tersisa hanya permusuhan. Nah ini yang diajarkan oleh Al-Quran ya. Jadi kalau kita mau berdebat silahkan, tapi siapkan diri dengan ilmu. Niat kita niat cari kebenaran ya. Mana yang benar, kebenaran itu kita cari ya. Siapapun yang punya kita syukuri ya. Lalu kita jaga adab-adabnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata para ulama, berdebat itu boleh di dalam hal yang bermanfaat. Dalam hal yang bermanfaat. Misal dalam Al-Quran kan wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, nah, kan begitu ya. Sebagian mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu 7 pemuda menjadi 8 dengan anjingnya gitu. Lalu kemudian siapa nama anjingnya? Nah, misalnya gitu ya. Siapa nama anjingnya? Lalu si A mengatakan, oh nama anjingnya itu ini. Lalu yang lain mengatakan, oh ini. Pertanyaannya, ada manfaatnya enggak? Apakah dengan mengetahui nama anjing itu kemudian ibadah kita lebih dibanding yang tidak tahu? Kan tidak ada. Laisa tahtahu amal, tidak terkait dengan amal kita. Karena itulah Allah juga tidak menyebut langsung namanya anjing itu. Bahkan nama pemuda itu pun tidak disebut. Karena apa? Karena bukan esensinya di nama, tapi esensinya itu pelajaran. Bagaimana mereka mempertahankan iman mereka. Jadi bahkan bapak-bapak saudara ya, tidak semua yang ada dalam Al-Quran itu harus kita perdebatkan. Apalagi yang bukan di Al-Quran. Hal-hal kecil-kecil, hal-hal yang sifatnya tidak terkait dengan iman Islam, tentang amal-amal soleh, tentang kerja-kerja yang baik, gak usah kita perdebatkan. Kalau Anda mau berdebat, pastikan itu sesuatu yang bermanfaat. Yang kalau engkau mengetahui kebenaran tentang masalah itu, maka akan menambah ilmumu, menambah amalmu, menambah kedekatanmu pada Allah, menambah kecintaanmu pada kebaikan. Itu yang diperdebatkan.